Sekarang lagi viral, lagi rame katanya Indonesia lagi darurat dengan logo warna biru seperti ini. Indonesia lagi tidak baik-baik saja karena pemerintahan Jokowi yang di akhir jabatannya dia mendapat dukungan yang penuh dari teman-teman yang ada di sekelilingnya. Ya, selamat datang di YouTube channel OBJR Official, YouTube-nya anak Indonesia, di mana semua yang viral nongkrong di sini. Kali ini saya pakai mic menggunakan tongsis, bukan tongsis ya, tongkat mic-nya pakai garpu guys. Iya, oke santai, bukan garpu yang inti, tapi informasi dan pembahasan yang inti hari ini. Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas, bukan mau bahas, tapi mau mendengarkan, menyimak pidato dari Bapak Prabowo di rapat kerja Partai Gerindra, di mana banyak sekali pemimpin-pemimpin partai, pemimpin negara yang hadir, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo juga hadir. Nah, kita coba dengarkan apa pesan-pesan yang disampaikan dalam rapat kerja, termasuk sekarang lagi viral, lagi rame katanya Indonesia lagi darurat dengan logo warna biru seperti ini, biru-biru. Ya, banyak digaungkan sekitar 1-2 minggu yang lalu tentang Indonesia yang lagi darurat. Konon katanya, ini coba perhatikan kalau saya keliru tolong diluruskan. Konon katanya Indonesia lagi tidak baik-baik saja karena pemerintahan Jokowi yang dimana dalam putusan MK sudah diputuskan tapi mau dirubah sama DPR RI. Tujuannya supaya meloloskan anak presiden. Entahlah. Nanti teman-teman bisa cek, saya kurang tahu lebih dalam. Tapi yang pasti yang saya mau soroti adalah mengenai tuntutan dari para pendemo, tuntutan dari mereka yang memviralkan eh, Indonesia darurat dengan logo, ya ada yang bilang green, blue, ya itulah yang logo biru apalah segala macam Indonesia darurat. Entahlah. Nah, katanya yang salah di sini adalah penyebabnya adalah atau pelaku utamanya adalah Pak Jokowi, Pak Presiden kita. Saya lihat Pak Presiden sudah sedikit lagi waktunya akan mengakhiri jabatannya, tapi di masa-masa akhir jabatannya pun masih banyak yang eh, menyerang Pak Jokowi. Tapi kita coba dengarkan pandangan dari Pak Prabowo yang akan memimpin negara ini selama 5 tahun ke depan. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Oke, nanti teman-teman boleh simak apakah sejalan dengan yang didemonstrasikan atau yang digaungkan selama ini mengenai sikap Pak Jokowi yang terus yang katanya melakukan berbagai macam cara supaya meloloskan anak-anaknya untuk ikut eh, apa ada di pemerintahan atau di politik. Ya, kita coba dengarkan sejalan nggak dengan yang lagi rame atau berbeda. Nah, kita coba dengarkan dalam pidato yang ada di rapat kerja Partai Gerindra. Oke, kita coba, saya akan putar, teman-teman boleh simak. Ya, ini apel kader Partai Gerindra, Jakarta Indonesia Arena, 31 Agustus 2024 ini kemarin ya guys. Saya baru buatnya hari ini. Oke, saya akan putar, teman-teman boleh simak. Selanjutnya, Bentar. sambutan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Pak Jokowi hadir ya, dan Pak Ma'ruf Amin. Keren ya, dikelilingi orkestra yang luar biasa. Eh, Acara ini sangat mewah sekali menurut saya dari berbagai macam acara partai yang lain. Apa karena nggak tahu lah. Ya jadi yang pasti acaranya sangat mewah dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara dan juga pemimpin partai yang hebat-hebat di Indonesia. Kita coba dengarkan. Kira-kira ada kuping nggak sih?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami banggakan dan yang kami cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berkenan hadir, Menko Polhukam Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Supratman Andi Aktas, Bapak Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, Bapak Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Investasi Bapak Rosan Perkasa Ruslani, Ketua TKN kita, sampai kepalanya botak. Saking banyak pikir strategi kali ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Teman lama nih. Langsung gemuruh. Bapak Sandiaga di Gojek. Uno, kader Gerindra yang saya susupkan ke P3 kemarin. Jadi mata-mata kali. Hati-hati Ketua Umum Partai. Ya, buat teman-teman yang tidak ikuti, yang mungkin yang nonton video ini tapi tidak pernah, bukan tidak pernah, melupakan. Jadi tahun 2019 Pak Prabowo pernah maju bersama Pak Sandiaga Uno sebagai wakil presiden waktu itu, tapi dikalahkan sama Pak Jokowi. Jadi ini ada chemistry lama. Tapi dulu tahun 2019 itu Pak Sandiaga Uno itu masih di Partai Gerindra. Nah, tapi sudah pindah di P3 sekarang. Makanya tadi disentil sedikit. Katanya disusupkan. Banyak kader Gerindra yang saya susupkan ke partai-partai saudara. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri PAN RB Bapak Azwar Anas. Tadi menyampaikan salam dari Ibu Megawati. Semakin akur aja ini Partai Gerindra dan PDIP ya, padahal lagi hangat-hangatnya di Pilgub. Keren. Benar kan? langsung hura. Rame sekali ya, keren. Kader yang agak tertib sedikit, ini ada Bapak Presiden di depan kita ini.
Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Para Ketua Umum Partai dari Partai Golkar, diwakili Wakil Ketua Umum Saudara Adis Kadir karena Ketua Umum Bahlil sedang umroh. Dari Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Bapak Zulkifli Hasan. Dan tokoh-tokohnya ada Pak Hatta Rajasa di sini juga. Untuk diketahui Bapak Zulkifli Hasan hari ini ulang tahun ke-62. 6 tambah 2 itu 8. Dari Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Partai Solidaritas Indonesia, Ketua Umum berhalangan diwakili oleh Saudara Jeffrey Giovanni. Partai Bulan Bintang, Bapak Fahri Bahmid. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Bapak Muhammad Anies Mata. Partai Garuda, Saudara Ahmad Ridho Sabana. Partai Prima, Saudara Agus Jabu Priyono. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar. Nah, pasti digocek ini. Diganggu nih kali, biasanya diganggu. Khusus saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun. Ini teman lama ini. 1, 2 cempaka biru. Iya. 3, 4 dalam jamangan. Cakap. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan pasti Muhaimin akan bersama kita lagi. Oke guys, saya skip untuk Pak Prabowo sambut para tamu. Saya skip dulu. Saya coba percepat. Ini Pak Surya Pak. Keadilan sejahtera. Ini PKS. Ada masalah itu baik. Barat pembangunan Mardiono, kawan lama juga. P3 ya. Pergi lagi. Para tokoh saya bantu, terutama semua kader Partai Gerindra yang hadir, Ketua Harian. Oke, itu sambutan Pak Prabowo untuk para tamu. Saya tuh, kenapa saya tampilkan ini? Saya coba tunjukkan ke teman-teman. Ada banyak pimpinan partai yang hadir, ada banyak para menteri dan juga hadir Pak Jokowi dan wakilnya. Saya melihat ya, ini orang-orang hebat, semuanya orang hebat. Dunia, Eropa itu memprediksi bahwa Indonesia itu di 2045 itu akan jaya, benar-benar jaya. Tapi persoalannya adalah menurut mereka yang saya baca ya, menurut mereka persoalannya itu adalah pemimpin-pemimpin besar yang ada di Indonesia itu tidak bersatu. Bayangkan kalau pemimpin yang ada di Indonesia seperti yang teman-teman lihat di layar ini tadi, itu bersatu semua untuk kepentingan negara, tidak lagi jadi kepentingan partai-partai tertentu, tidak menjadi kepentingan golongan-golongan tertentu, tapi kepentingan yang untuk rakyat. Pasti Indonesia itu sebagaimana mimpi 2045 emas, saya itu yakin sekali itu akan tercapai. Apalagi kalau PDIP mau gabung untuk dukung, wow ini keren. Saya pikir Indonesia akan semakin kuat. Tapi juga Indonesia perlu
eh, kepemimpinan Pak Prabowo menurut saya juga perlu ada yang oposisi, tapi jangan sampai oposisi yang menjatuhkan, tapi perbaiki, mengkritik untuk membangun. Ini saya perlu sampaikan karena saya pikir itu penting, karena kalau mereka ini bersatu, semua petinggi partai, orang-orang hebat yang ada di partai-partai ini bersatu, apa yang menjadi di Indonesia di 2025 saya pikir pasti tercapai. Oke, kita next. Nama panggilan sehari-hari Ahmad Wiranto. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Bapak Presiden, Pak Jokowi, terima kasih kehadiran Bapak. Ini pertama kali Gerindra bikin acara mengundang Presiden, Wakil Presiden, dan tokoh-tokoh nasional untuk pertama kali sekarang. Pantas ya, hadir semua tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh nasional, ya, juga menteri-menteri hadir semua, hampir hadir semua ya, walaupun tidak semua. Dan pasti ada maksud dan tujuan dari Pak Prabowo supaya mereka hadir dan hal yang disampaikan. Kita undang pertama kali karena moral agak tinggi, Pak. Jadi berani ngundang, Pak. Waktu kalah nggak usah undang-undang. Yang pinter Pak Surya Paloh, tahu aja siapa yang. Bapak-bapak sekalian, ini kehormatan besar saya membuat suatu acara dan kita mengundang semua partai. Tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu. Kenapa Ibu Mega nggak datang ya? Kalau Ibu Mega yang datang pasti ramai, atau Pak Hasto mungkin, wah itu lebih keren. Bu Puan mengirim atau Pak Ahok mungkin. Salam karena ada acara DPR di Bali. Saya kira malam ini Pak Jokowi ini suatu langkah bukti contoh bagi banyak pihak dalam dan luar negeri bahwa suasana politik di Republik Indonesia ini memiliki ciri khas, yaitu di tengah persaingan, sesudah pertandingan, sesungguhnya kita bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Dan ini tidak sedikit peran kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Tidak sedikit kepemimpinan beliau. Saudara-saudara, saya ini memang punya sifat, nggak tahu dari dulu, saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka
ngolor istilah di tentara, Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership. Ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia, kita kalah, mereka ketawa, Pak. Anak buah lagi ketawa. Lo kira enak kalah? Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Jadi tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan? Yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari
Hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya? Omon-omon nggak enak lagi, kita nggak? Udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain. Demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani. Bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita harus berani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap. Karena saya banyak kawan-kawan Pak, dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya. Bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang. Ada ketegangan. Bahwa kalau tidak di-manage dengan hati-hati, bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu, di beberapa tempat, para pemimpin menyadari, kita harus pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu.
Kita harus bersatu, atasi masa-masa yang penuh ketegangan ini. Untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Saudara-saudara, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama. Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, itu pasti pendek. Pasti pendek. Dan kalau beliau mimpin rapat kabinetnya pun pendek. Saya hitung Pak, semua rapat kabinet Bapak yang Bapak pimpin, paling itu 1 jam 15 menit rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya itu. Tegas, singkat. Jadi ini sesuatu yang saya harus belajar. Karena tradisi di Gerindra itu kalau pidatonya lama, Pak. Enggak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia enggak siapkan kopi di sini, Pak. Jadi saya kira pidato saya persingkat. Intinya terima kasih kehadiran Bapak, tapi lebih utama kami seluruh Selagorda, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak dan Ya, sedih ya lihat mukanya Pak Jokowi berbeda. Kayak semacam peramal aja aku ya. Maksud saya di akhir masa jabatannya dia masih mendapat dukungan dari tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, hebat, yang nanti akan memimpin Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Dan meskipun banyak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dia merasa disegarkan kembali. Di akhir jabatannya, dia mendapat dukungan yang penuh dari teman-teman yang ada di sekelilingnya. Ini wajah Pak Jokowi, kalian bisa lihat. Ya, kita cuma bisa bilang terima kasih untuk Pak Jokowi. kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih. Jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna. Tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Apalagi saya. Ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Pemimpin yang salah satu kriteria pemimpin yang baik menurut saya adalah pemimpin yang menyadari kekurangannya, yang rendah hati. Pegang itu baik-baik. Jadi kalau pemimpin merasa hebat, jangan percaya, itu mau kosong. Menurut saya, pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mengakui kekurangannya dan memiliki hidup yang rendah hati. Dan menurut saya, Prabowo ada di kriteria itu. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah... Guys, saya coba mundur sedikit, lihat ekspresi Pak Jokowi waktu mendengar pernyataan dari Pak Prabowo. Kalian perhatikan gestur tubuhnya benar-benar menyimak, menghayati, dan kalau saya di posisi kalau saya di posisi Pak Jokowi, itu mungkin saya minta maaf, pasti saya nangis tuh, jatuhkan air mata bahwa ada pembelaan yang
penuh dari Partai Gerindra, khususnya dari Pak Prabowo, melihat dan mendengar penjelasan atau pidato dari Pak Prabowo. Perhatikan gestur tubuh Pak Jokowi, benar-benar merasa digugah kembali. Dia menyimak dengan penuh kerendahan hati dari gestur tubuhnya ya. Perhatikan aja, saat semua tepuk tangan, beliau itu hanya duduk tenang dan mendengarkan. Kalau saya di posisinya Pak Jokowi, pasti sambil mendengarkan saya tuh memikirkan ejekan, tuduhan, olokan orang yang ada di luar sana yang menjatuhkan beliau. Dan saat banyak yang mau menjatuhkan beliau, ada Partai Gerindra, ada Pak Prabowo yang merasa juga dicubit, merasa juga disakiti ketika beliau disakiti. Mantap. Merinding kita kalau dengar ini ya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Merdeka! Oke, itu ya guys ya. Sebentar. Itu pidato dari Pak Prabowo. Hampir sebagian, hampir sekitar 70% isi dari pidato Pak Prabowo menurut saya, terlepas dari beliau menyambut tamu-tamunya, itu isinya dia mendukung, memuji, dan mensupport Pak Jokowi. Ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang lagi ramai sekarang dibicarakan mengenai kepemimpinan dari Pak Jokowi yang menurut mereka sudah diambang kehancuran dengan diviralkannya Indonesia Darurat sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Menurut saya apa yang dilakukan Prabowo itu sudah sangat tepat menurut saya, di mana beliau sebagai pemimpin, sahabat, dan teman baik dari Pak Jokowi, beliau ada dan mendukung teman baiknya, ada dan mendukung kebenaran menurut versi mereka. Nah, saya menyambut baik itu sebagai warga negara, saya punya hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, saya mendukung itu semua, dan satu hal yang saya harapkan dari apel di Partai Gerindra ini, dari pidato Pak Prabowo, dengan banyak mengundang, katanya pertama kali dilakukan oleh Partai Gerindra, mengundang tokoh-tokoh besar, mengundang para menteri, mengundang para pemimpin partai secara penuh, saya pikir, dan juga mengundang Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Biasanya yang datang cuma Pak Presidennya saja. Saya pikir ini langkah yang baik. Saya berharap semua pemimpin yang ada di Indonesia ini bersatu supaya bisa membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju, Indonesia emas di tahun 2045. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang, tolong diperbaiki, komen di bawah. Atau kalau kalian punya pendapat yang lain mengenai komentar saya, juga boleh komen di bawah sini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling melengkapi supaya cara pandang kita dalam melihat perkembangan hari ini supaya lebih positif dan lebih maju. Itu saja teman-teman. Kalau kalian suka boleh tinggalkan jejakmu di bawah dengan like dan juga di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.